Baik, saya rasa semuanya bisa melihat dengan baik ya. Nah, kita tahu bahwa Bapak dan Ibu bahwa di balik tubuh kita yang terlihat dari luar ini, sesungguhnya di dalam itu terdiri dari tulang ya, tulang ya, berbentuk yang rangka. Sebenarnya tulang itu adalah rangka di dalam tubuh kita yang membentuk kita sebagai manusia ya. Jadi kalau kulit kita ini dibuka itu ada banyak sekali ya lapisan jaringan dan sebagainya, dan kalau di dalamnya lagi tempat daging dan otot menempel yaitu kepada tulang ya. Jadi kalau dagingnya dibuang semua maka akan kelihatan ya bahwa manusia itu sesungguhnya kayak tengkorak begitu ya. Tidak ada manusia yang cantik, tidak ada manusia yang jelek ya. Semuanya sama bentuknya tulang belulang seperti itu ya Bapak dan Ibu ya. Nah, jadi kita sebagai manusia nggak perlu merasa lebih sombong ya daripada yang lain, karena kalau kita dikupas gitu ya, dalamnya kita semuanya jelek Bapak dan Ibu ya, yaitu isinya tulang ya, tulang belulang ya. Nah, itulah pada saat kita nanti meninggal pun juga ya hanya akan tersisa tulang belulang kita saja. Nah, Bapak dan Ibu, kita akan belajar pentingnya untuk menjaga kesehatan tulang selagi kita masih hidup ya. Mulai daripada kita mungkin seorang anak kecil, bahkan dari sebelum kita dilahirkan, itu penting sekali untuk bisa memiliki kesehatan tulang. Nah, apalagi pada saat kita sudah lahir sebagai anak-anak ya, sampai kepada fase remaja, sampai dengan dewasa, sampai dengan manula ya. Penting sekali untuk kita menjaga kesehatan tulang kita, Bapak dan Ibu. Ini hal yang kelihatannya sepele, banyak orang mengabaikan, khususnya di Asia, ya. Masalah tulang itu banyak sekali. Ya, saya pernah ada bicara dengan seorang dokter tulang yang spesialis ya, spesialis tulang ortopedik. Saya tanya kepada dokter tersebut, saya bilang, dokter, paling banyak permasalahan tulang itu di orang-orang bangsa apa? Saya tanya gitu. Ya, menurut dia adalah bangsa Asia. Bangsa Asia itu paling banyak memiliki problem tulang, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita orang Asia itu tidak terbiasa untuk mengkonsumsi produk susu, ya, produk olahan susu seperti keju, yogurt dan sebagainya, ataupun minum susu. Nah, kita hanya terbiasa minum susu saat kita kecil, ya. Ada susu yang batita, ada susu yang untuk balita, ya. Tapi biasanya lewat SD ke sana, anak kecil di Indonesia khususnya jarang sekali mereka masih mengkonsumsi susu secara rutin. Nah, kalau kita lihat di negara barat, mereka mengkonsumsi susu itu sampai manula mereka masih minum susu, Bapak dan Ibu. Ya, jadi ini ada kaitannya kepada kesehatan tulang daripada orang di Asia. Makanya kita lihat problem di Asia punya banyak masalah tulang, yaitu biasanya pada saat mereka sudah usia mulai masuk kepada usia 55 ke atas ya, banyak yang mulai ada tulang yang masalahnya membungkuk, ada masalahnya pengeroposan tulang dan sebagainya ya. Nah, kita akan belajar satu persatu ya, dari dasar dulu apa sih yang membentuk tulang Bapak dan Ibu. Nah, seperti kita tahu bahwa tulang itu terdiri dari berbagai macam ya kandungan yang ada di dalamnya yang membentuk yang namanya tulang. Nah, protein ini adalah sebagai satu ingredient atau satu bahan yang membentuk tulang itu paling besar, yaitu 50% daripada tulang isinya adalah mengandung protein. Makanya protein di dalam tubuh kita itu sangat penting sekali dari usia masih janin ya, bayi yang belum dilahirkan sampai kepada kita bertumbuh menjadi manula ya. Jadi proses hidup manusia dari di dalam kandungan sampai kepada kita tua nanti, kita membutuhkan asupan protein yang tidak bisa berkurang Bapak dan Ibu. Ya. Nah, jadi kita bisa lihat di sini kadar protein yang dibutuhkan bertambahnya usia itu bertambah banyak. Ya, bertambah banyak seperti di sini usia sampai 3 tahun, 1 sampai 3 tahun membutuhkan 12 gram protein ya. 7 sampai 11 bulan oh ini terbalik ini ya. 7 sampai 11 bulan itu lebih banyak membutuhkan asupan protein ya. Jadi anak-anak bayi itu lebih membutuhkan protein lebih banyak. Lalu 4 sampai 6 tahun membutuhkan 35 gram ya. 7 sampai 9 tahun membutuhkan 50 gram dan di atas itu orang dewasa membutuhkan seharinya 60 gram ya asupan protein. Ya, jadi Bapak dan Ibu bisa menghitung ya kadar protein yang kita butuhkan
Protein ini bisa didapat dari banyak macam sumber makanan, ya. Mungkin kita tahu bahwa dari daging ada mengandung protein. Nanti ada semua ya di belakang slide-nya saya ada gambarkan sumber-sumber protein yang cukup bagus untuk tubuh kita, ya. Nah, selanjutnya apalagi yang dibutuhkan oleh tulang, ya. Salah satunya adalah kalsium, ya. Rata-rata orang membutuhkan 1000 mg kalsium setiap hari. Ya, itu sebabnya kenapa Bapak dan Ibu sering sekali mendengar nutrisi yang mengandung kalsium 1000 mg, ya, karena ternyata memang kebutuhan kalsium rata-rata manusia itu setiap harinya adalah 1000 mg yang dibutuhkan, ya. Nah, anak-anak dan remaja membutuhkan lebih, Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena mereka masih dalam usia pertumbuhan. Makanya mereka membutuhkan 1300 mg setiap harinya, ya. Karena mereka masih dalam pertumbuhan. Nah, begitu juga dengan wanita. Wanita itu bahkan membutuhkan lebih daripada pria. Wanita dewasa membutuhkan 1200 mg kalsium. Kenapa Bapak dan Ibu? Karena wanita itu ada yang namanya proses menstruasi, ya, setiap bulan satu kali itu banyak mengeluarkan darah. Jadi banyak kandungan kalsium yang berkurang di sana, ya. Terus ada lagi proses melahirkan, ya, melahirkan, hamil selama 9 bulan, itu semua akan menyedot kalsium di dalam seorang wanita. Makanya wanita itu lebih banyak kecenderungannya memiliki masalah tulang di usia lanjut dibanding dengan pria. Ya, makanya kalau berdasarkan statistik, dan saya juga pernah ngobrol dengan dokternya, dokter spesialis tersebut mengatakan lebih cenderung wanita yang memiliki banyak masalah tulang. Makanya kalau dulu Bapak dan Ibu mungkin ngelihat ya, kalau sekarang agak jarang. Kalau dulu orang-orang dulu itu banyak yang tuanya bungkuk, ya, bungkuk itu karena mereka kekurangan kalsium, dan kebanyakan yang bungkuk adalah kaum wanita, ya, kaum wanita, karena mereka ada fase-fase seperti menstruasi, melahirkan, menopause, itu semua yang membuat seorang wanita itu membutuhkan kalsium lebih daripada seorang pria. Dan juga tergantung profesi orang tersebut, ya, karena saya pernah membaca satu artikel bahwa orang yang sering berpergian dengan pesawat terbang, ya, kalau sekarang lagi corona aman ya, kita jarang berpergian dengan pesawat. Tapi kalau nanti kita sudah kembali normal dan kita akan sering traveling dengan naik pesawat terbang, nah, pada saat kita berada di ketinggian di mana gravitasi itu pengaruhnya sangat kurang dan tekanan udara sangat tinggi, ya, pada saat kita di dalam pesawat kita tidak merasakan. Nah, tetapi pada saat itu sebenarnya tubuh kita itu ikatan kalsiumnya menjadi lemah. Ya, ikatan kalsium menjadi lemah sehingga akan mudah lepas dan akhirnya hilang, ya, sehingga massa tulang akan berkurang, terjadi yang namanya kehancuran kalsium saat kita berada di ketinggian dan dengan tekanan yang sangat tinggi. Nah, jadi orang yang sering berpergian ini juga membutuhkan berpergian dengan pesawat, ya, maksud saya, ya, itu juga membutuhkan asupan kalsium yang secara rutin, bahkan lebih daripada orang-orang yang mungkin jarang traveling dengan naik pesawat terbang, ya. Jadi Bapak Ibu perlu mencermati hal ini, ya. Jadi kenapa penting kita untuk menjaga kalsium kita? Dan kita tahu bahwa tubuh kita itu sulit ya untuk memproduksi kalsium ini dengan sendirinya. Makanya dibutuhkan asupan dari luar berupa makanan ataupun mungkin suplemen-suplemen yang kita bisa konsumsi. Nah, selanjutnya apalagi yang membentuk tulang? Yaitu vitamin D dan vitamin K. Nah, ini ada dua jenis vitamin yang tidak bisa dipisahkan, ya Bapak dan Ibu. Nah, vitamin D ini akan membantu penyerapan kalsium di dalam tubuh. Nah, jadi Bapak dan Ibu kalau Anda hanya meminum kalsium, ya, produk kalsium yang tidak mengandung vitamin D-nya, itu akan kurang baik penyerapan kalsiumnya kepada tulang, ya. Jadi pastikan kalau Anda membeli produk-produk suplemen yang ada kalsiumnya, pastikan dia di dalamnya juga mengandung vitamin D. Kalau tidak, penyerapan kalsiumnya itu kurang baik kepada tulang kita, ya. Nah, paparan sinar matahari pagi juga dapat menjadi sumber vitamin D yang terbaik. Tetapi sayangnya ada beberapa orang dengan kondisi tertentu yang mungkin rentan ya terkena dengan sinar matahari, ya. Ada orang-orang yang dengan kulit dengan warna tertentu, misalnya orang yang sangat putih ya, pigmen kulitnya itu biasanya rentan ya terkena paparan sinar matahari. Apalagi sekarang tidak semua orang berjemur di pagi hari, kadang-kadang mereka berjemur di jam 10 atau mungkin di atas jam 10 itu paparan UV-nya sudah sangat tinggi. Ya, jadi kalau orang yang kulitnya putih biasanya lebih rentan terhadap sinar matahari dibanding dengan orang yang kulitnya gelap ya. Seperti saya nih kulitnya agak gelap,
ini agak bandel gitu ya, kena matahari tidak ada masalah ya. Nah, tapi kalau saya mudah gosong, susah balik putihnya ya. Tapi kalau orang barat kita lihat mereka berjemur seharian paling hanya merah dan nggak lama mereka kembali putih lagi. Memang sulit ya untuk mereka menjadi gelap warna kulitnya. Tapi kalau tipikal kulit saya berjemur, wah itu cepat sekali hangus ya, mudah hangus dan sulit balik lagi Bapak dan Ibu. Jadi berjemur dengan sinar matahari ini juga harus disesuaikan dengan kondisi orang-orang tertentu karena berbeda-beda ya. Nah, tetapi yang paling mudah adalah kita mendapatkannya melalui asupan vitamin atau suplemen ya. Dari vitamin D ini kita bisa dapatkan dari asupan suplemen ataupun dari makanan-makanan yang sehari-hari kita makan seperti ikan yang berlemak ya. Ikan berlemak itu apa? Kalau kita lihat mungkin ikan salmon ya. Ikan salmon itu mengandung lemaknya. Anda bisa lihat di situ ya, kandungan lemaknya dekat daerah perut terlihat jelas sekali ya. Terus ikan apa lagi yang mengandung lemak? Di Indonesia ada nggak ikan yang mengandung lemak? Ada. Ikan apa? Bandeng ya. Ikan bandeng itu sangat bagus sekali. Ya, saya pernah mengikuti satu seminar bahwa diajarkan ikan bandeng itu mengandung kandungan omega 3 lebih tinggi daripada ikan salmon, Bapak Ibu. Jadi kalau buat Anda yang sering konsumsi ikan salmon ya, udah ikannya mahal, Anda tujuannya mendapatkan omega 3, sebenarnya nggak usah jauh-jauh kita beli ikan import ya. Kita di negara kita punya ikan bandeng yang sangat tinggi kandungan omega 3-nya. Ya, tetapi bagian lemaknya itu ya, bagian lemaknya bukan di dagingnya saja ya yang Anda makan. Di bagian lemaknya itu yang justru lemaknya baik dan itu mengandung omega 3 yang tinggi dan itu juga tinggi akan vitamin D. Ya. Nah, tapi kalau Anda yang nggak bisa, waduh makan lemak Pak, itu enak gitu ya. Anda nggak bisa nelen seperti saya juga kurang gitu suka Bapak dan Ibu, jujur aja untuk makan lemaknya itu kurang gitu suka dan sulit nelennya ya karena nggak terbiasa makan minyak. Nah, lebih mudah dan lebih gampang kita melalui asupan suplemen ya karena suplemen itu ya sekarang kan teknologi sudah canggih ya, tersedia dengan sangat gampang. Kita bisa membantu untuk melengkapi vitamin D kita melalui suplemen-suplemen yang kita bisa konsumsi. Nah, satunya lagi adalah vitamin K. Vitamin K kita tahu ya Bapak dan Ibu, vitamin K ini berguna untuk pembekuan darah ya. Jadi kalau Anda mungkin sering dengar ya kenapa seorang bayi yang paling baik adalah melakukan sunat ya karena sekarang ini kalau bayi-bayi lahir yang laki-laki biasanya dokter langsung menawarkan disunat sekalian gitu ya. Tetapi sebenarnya sunat itu tidak baik dilakukan langsung sejak kelahiran. Kenapa? Karena tubuh itu belum bisa memproduksi vitamin K. Nah, jadi kapan tubuh itu seorang bayi itu bisa memproduksi vitamin K? Yaitu hari ke-8. Jadi seorang bayi setelah lahir, hari ke-8 tubuhnya baru bisa memproduksi vitamin K untuk mendukung pembekuan darah. Ya, jadi kalau Anda nanti suatu hari ini ada yang mau punya anak, ya mau ditawarkan sunat, saya sarankan sebaiknya lewat dari 8 hari atau di hari ke-8 boleh Anda mau melakukan sunat untuk si bayi tersebut ya, untuk menghindari komplikasi seperti pendarahan yang mungkin kenapa? Karena memang vitamin K-nya belum bisa diproduksi oleh tubuh ya. Nah, di sini vitamin K juga untuk apa? Mendukung kesehatan tulang dengan cara memodifikasi osteokalsin, yaitu protein yang terlibat di dalam pembentukan tulang ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu khususnya di anak-anak muda ya, apalagi anak kecil lah ya, saya bilang di usia pertumbuhan, usia 0 sampai usia 12, saya boleh tarik sampai 18 tahun, itu adalah masa-masa pertumbuhan seorang anak ya, seorang anak sampai dengan usia 18 tahun. Nah, ini sangat membutuhkan yang namanya osteokalsin ini ya untuk pembentukan tulang dan sebagainya. Nah, ini dapat berfungsi untuk mengikat mineral dalam tulang dan membantu mencegah hilangnya kalsium. Jadi Bapak dan Ibu jangan salah, kalau kita minum vitamin kalsium tidak mengandung vitamin D dan vitamin K, Anda akan sia-sia minum kalsium tersebut. Karena kalsium tersebut tidak bisa masuk ke dalam tulang atau terikat dengan baik di dalam tulang. Sehingga dia akan lari-lari ke tempat yang tidak semestinya. Ya, jadi Bapak dan Ibu pastikan kalau Anda membeli produk kalsium, harus ada vitamin D dan vitamin K-nya. Supaya kenapa? Supaya kalsium yang ditujukan untuk ke tulang itu nyampe ke sasaran yang semestinya, yaitu kepada tulang kita itu ya.
kalsiumnya masuk ke tulang. Kalau tidak, dia akan apa? Dia akan pergi ke tempat yang tidak semestinya. Nanti akan terjadi apa, Bapak dan Ibu? Apabila tidak mengandung vitamin D dan K, terjadi pengapuran. Kenapa? Karena kalsium menumpuk di tempat yang tidak semestinya. Nah, itu yang menyebabkan kenapa ada orang terjadi pengapuran, ya, karena kalsium yang diminum tidak mengandung vitamin D dan vitamin K. Nah, jadi ini penting sekali ya, Anda untuk mencermati dua vitamin ini wajib ada di vitamin kalsium Anda, ya. Oke, selanjutnya magnesium dan zinc. Nah, magnesium ini berfungsi untuk mengubah vitamin D tadi menjadi lebih aktif, mampu meningkatkan penyerapan kalsium. Jadi berfungsi membantu ke dalam penyerapannya, ya. Selanjutnya zinc juga sama, membantu kepada penyerapan dan mempromosikan pembentukan sel pembangun tulang, mencegah kerusakan tulang seiring bertambahnya usia, ya. Jadi Bapak dan Ibu, ini adalah dua bahan magnesium dan zinc ini yang akan membantu untuk kepada penyerapan, ya, kepada penyerapan vitamin D tadi supaya bekerja lebih optimal fungsinya terhadap kalsium yang kita konsumsi. Oke. Nah, jadi ini adalah bahan-bahan yang penting di dalam pembentukan tulang, Bapak dan Ibu, ya, pembentukan tulang dan menjaga kesehatan tulang. Nah, saya akan bercerita tentang kehebatan satu produk di Atomy yang namanya Triactive Calcium, ya. Di Atomy ada produk yang lain seperti kalsium yang biasa, lalu di Amerika ada plant calcium, ya, yang terbuat dari tumbuhan. Tapi saya lebih suka dengan Triactive Calcium ini. Ya, Triactive Calcium ini menurut saya sangat-sangat lengkap dari segi komposisi, ya, bahan yang ada di dalamnya, dari segi kebutuhannya, ya, miligram dan sebagainya itu semua saya hitung dan ini sangat-sangat komplit, ya, dan menurut saya ini yang paling ideal kalau kita mau menjaga kesehatan tulang kita, ya. Nah, di sini ada Triactive Calcium, berarti ada tiga kandungan, tiga bahan yang memang major ingredient-nya, ya, yang membuat kesehatan tulang kita baik. Nah, dalam satu botol ini berisikan 180 tablet. Ya, anjurannya adalah sehari konsumsi 3, Bapak dan Ibu. Ya, tetapi saya sih konsumsinya 2, ya. Istri saya kayaknya 3 gitu, ya. Nah, Anda tinggal ngitung aja sebenarnya kebutuhan kalsium Anda berapa, Anda tinggal ngitung aja. Jadi kalau masalah dosis mau 2, mau 3, silakan. Tapi kalau dari yang dianjurkan dari produk tersebut adalah 3 tablet sehari, ya. Dan ini adalah halal, ya, tidak mengandung bahan-bahan yang aneh-aneh, ya. Ini halal untuk bisa dikonsumsi semua orang. Nah, kandungan yang pertama di dalamnya adalah kalsium itu sendiri, ya. Kalsium itu sendiri dia mengandung 450 mg. Tadi saya sudah katakan bahwa satu hari orang membutuhkan 1000 mg. Nah, saya kenapa konsumsi 2? Karena saya hitung 900 mg, saya masih mengkonsumsi makanan-makanan yang lain, ya. Makanan-makanan yang lain juga ada mengandung kalsium tentunya, sehingga akan menambah kekurangan lah sedikit, cuman kurang 100 mg itu dari makanan saya bisa dapat. Nah, tetapi untuk wanita, istri saya pasti menganjurkan dia untuk makan 3. Kenapa? Karena dia membutuhkan asupan kalsium yang lebih. Tadi saya sudah cerita bahwa wanita membutuhkan lebih daripada pria. Nah, itu dibutuhkan untuk apa? Pembentukan tulang dan gigi, ya. Jadi buat Anda yang mau giginya baik, ya, tidak gampang bolong, tidak gampang copot, ya, itu butuh kalsium. Nah, dan juga untuk apa? Menjaga fungsi saraf dan otot kita, ya. Lalu untuk mengurangi osteoporosis. Apa sih osteoporosis? Keropos tulang, Bapak dan Ibu, ya. Kita harus tahu bahwa tulang kita akan berkembang sampai usia 30. Lebih dari 30, tulang kita itu akan sudah mulai degradasi, ya, ada terjadi penurunan dan akan terjadi kondisi yang massa tulangnya itu berkurang, Bapak dan Ibu. Nah, tergantung pada saat kita sebelum usia 30 seberapa kita mengoptimalkan pertumbuhan tulang kita. Nah, itu yang akan membuat tulang seseorang itu kuat atau tidak sampai dengan dia manula, Bapak dan Ibu. Jadi kalau hari ini Anda melihat, ya, seorang yang mungkin sudah ada usia dan punya osteoporosis atau keropos tulang, biasanya di daerah lutut, ya, di daerah lutut. Nah, itu biasanya bukan faktor dari karena usia dia tua, tetapi apa yang dia konsumsi saat dia masih muda. Nah, itu yang akan menentukan di hari tuanya, Bapak dan Ibu. Ya, jadi kita jangan pikir hari ini apa yang kita makan, apa yang kita minum itu langsung berdampak hari ini. Ya, cara kerjanya bukan begitu, Bapak dan Ibu. Jadi apa yang kita konsumsi hari ini itu akan berdampak di kemudian hari.
Ya, kalau istri saya bilang selalu 20 tahun. Ya, jadi kalau misalkan usia Anda 20 tahun, apa yang Anda konsumsi di usia Anda 20 tahun, nanti akan membentuk kesehatan Anda di usia 40 tahun. Begitu juga saat apa yang Anda konsumsi di usia 40 tahun akan membentuk Anda di usia 60 tahun. Ya, jadi 20 tahun. Anda tarik mundur 20 tahun. Jadi kalau Anda nanti seperti usia saya nih ya, sekarang 48, saya mau sehat, di usia 68, ya saya harus menjaga apa yang saya makan, apa yang saya minum, suplemen apa yang saya mulai konsumsi dari sekarang untuk menjaga nanti di usia saya menjelang 70 tahun. Nah, jadi Bapak dan Ibu, kalau saya nggak mau 70 tahun udah punya masalah tulang gitu ya. Nah, saya mulai konsumsi secara rutin produk-produk yang mengandung kalsium dari sekarang ya, karena itu akan membantu mengurangi osteoporosis. Nah, manusia tidak luput daripada penuaan, Bapak dan Ibu ya. Bukan berarti lantas kita minum ini kita tidak bisa menjadi tua ya. Kita sudah pasti akan menjadi tua, tetapi kita akan mengurangi ya sebisa mungkin efek penuaan tersebut ya. Jadi dengan mengkonsumsi suplemen-suplemen. Banyak orang bilang, Pak, kalau saya udah minum suplemen, saya nggak bisa sakit ya, Pak. Salah besar ya. Kita ini masih manusia, bukan Superman ya. Kita masih bisa sakit, tetapi tidak mudah jatuh sakit. Ya, bukan berarti tidak bisa sakit, tapi tidak sedikit-dikit sakit ya, tidak gampang ya terkena penyakit begitu ya. Itu karena kita rajin menjaga dengan mengkonsumsi makanan yang baik, minuman yang baik, dan juga dengan asupan-asupan suplemen yang kita tambahkan ke dalam makanan kita sehari-hari. Nah, bahan yang kedua yang terkandung di dalamnya adalah vitamin D. Nah, vitamin D itu adalah 15 mikrogram, ya, itu adalah logo mikrogram, ya, mcg, ya, mu tulisannya mu, 15 mikrogram, atau kalau yang dalam bahasa lebih general, international unit atau IU, yaitu setara dengan 600 IU. Nah, ini sudah sudah standar ya Bapak dan Ibu, 600 IU ini adalah kebutuhan untuk satu hari seseorang ya. Jadi Bapak dan Ibu, Anda jangan terkecoh ya dengan kemarin yang lagi rame banget vitamin D sampai minum 10.000 IU, sampai saya dengar teman saya bilang di India ada yang 30.000 IU. Ya, kita nggak perlu sampai sebanyak itu karena over itu juga tidak baik Bapak dan Ibu ya, tidak baik. Nah, kita tahu vitamin D yang terbaik, sumber yang terbaik dari vitamin D adalah sinar matahari. Kita masih dianjurkan untuk berjemur dan sebagainya, dan itu akan memberikan asupan yang IU-nya tinggi juga ke dalam tubuh kita ya. Jadi kita jangan terkecoh dengan berita-berita yang, ya maaf ya Bapak dan Ibu, saya bukannya mau bilang lebih pintar dari mereka, tapi kalau buat saya ambil dosis yang standar saja ya. Saya tidak mau yang over ya, karena kecuali tubuh Anda memang lagi membutuhkan. Ya, kalau tubuh Anda tidak lagi membutuhkan, Anda minum dosis tinggi itu belum tentu baik juga buat tubuh Anda ya. Nah, 600 IU itu adalah satu standar yang sudah general ya di dalam penyerapan untuk kalsium ya Bapak dan Ibu. Nah, jadi ada vitamin D 600 IU atau 15 mikrogram. Yang ketiga adalah vitamin K ya. Vitamin K ada 70 mikrogram ya. Nah, ini tadi saya sudah bilang untuk pembekuan darah normal. Jadi supaya kalau Anda misalnya ada luka, itu akan lebih gampang kering luka Anda ya. Jadi kalau orang yang punya luka nggak kering-kering, nah itu biasanya kandungan vitamin K di dalam tubuh dia kurang ya. Nah, ini Triactive Calcium ini mengandung vitamin K cukup 70 mikrogram, itu cukup tinggi. Itu bagus untuk buat orang yang punya masalah dengan pembekuan darahnya kurang baik ya. Nah, kandungan yang lain lagi adalah magnesium, ada mengandung 225 mg, diperlukan untuk menjaga fungsi saraf dan otot sehingga dapat menjalankan aktivitas yang membutuhkan energi. Lalu ada tembaga ya, Cu kodenya 0,8 mg, membantu penyerapan dan penggunaan zat besi, melindungi sel dari oksigen berbahaya atau radikal bebas ya. Lalu mangan kodenya adalah Mn 2,25 mg, diperlukan tubuh kita untuk penggunaan energi Bapak dan Ibu. Nah, jadi ini adalah 6 komponen yang penting yang ada di dalam vitamin Triactive Calcium ini. Ya, jadi Anda bisa lihat itu luar biasa sekali ya. Ada 6 komponen ini, 6 nutrisi yang sangat-sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi ini komplit sekali. Ketimbang Anda cuma membeli produk kalsium tok ya, kalsium 1000 mg, that's it, tidak ada yang lain-lain ya. Jadi ini saya sangat senang, saya dan istri dan anak saya juga termasuk
kami sekeluarga mengkonsumsi Triactive Calcium karena waktu kami pelajari ini yang paling komplit dari segi kandungan isinya. Ya, jadi ngapain saya harus cari satu persatu, akhirnya banyak yang diminum. Ini dengan satu kapsul, satu tablet saja sudah memberikan cukup ya kombinasi yang begitu baik ya untuk tubuh kita. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, siapa sih yang membutuhkan kalsium? Nah, dianjurkan untuk para remaja yang dalam usia pertumbuhan ya. Salah satunya anak saya yaitu membutuhkan pertumbuhan, dan sebenarnya saya berikan kalsium dia sih tidak pernah putus dari bayi ya, bukan bayi sih, dari balita lah saya udah kasih dia kalsium. Sampai saat ini sudah usia menjelang 16 saya tetap masih kasih dia kalsium setiap hari ya. Nah, kedua adalah wanita hamil dan menyusui yang membutuhkan asupan kalsium. Nah, jadi Bapak dan Ibu, produk ini sangat aman buat Anda yang hamil ataupun yang sedang menyusui bayi Anda ya. Nah, karena Anda hamil, Anda perlu mentransfer kalsium Anda ke dalam janin Anda. Ya, nanti Anda akan lihat kenapa seorang ibu hamil penting untuk menjaga asupan kalsiumnya. Ya, nanti akan di slide terakhir Anda akan saya terangkan semuanya ya. Nah, begitu juga dengan wanita menyusui karena kalsium Anda akan tersedot kepada bayi Anda yang lagi ASI ya, lagi sedang ASI. Jadi wanita itu benar-benar butuh ekstra kalsium dibanding dengan pria karena pria tidak menyusui Bapak Ibu ya. Pria tidak hamil, pria tidak ada periode menstruasi setiap bulan, pria tidak ada menopause ya. Jadi wanita itu sudah kalau Triactive Calcium, kalau buat saya ya, semua wanita wajib minum Triactive Calcium ya, nggak bisa ditawar ya. Mau bilang Anda sekarang masih merasa tulangnya baik lah, ya Anda nggak pernah tahu Bapak dan Ibu, karena jatuh temponya bukan sekarang. Nanti 20 tahun kemudian, 30 tahun kemudian, Anda akan baru merasakan ya tulang-tulang Anda mulai bermasalah ya. Nah, yang ketiga siapa yang membutuhkan? Wanita menopause atau setengah baya. Saat ini Bapak dan Ibu, orang menopause itu usianya lebih awal dibandingkan dengan orang-orang dulu. Kalau orang-orang dulu mungkin 55 tahun ke atas ya baru menopause, tapi sekarang ini banyak sekali wanita-wanita yang menopause di usia 40-an. Ya, karena pola hidup, pola makan, ya itu semua yang akan mempengaruhi hormon si wanita tersebut. Nah, sehingga ini akan mempercepat ya fase menopause bagi mereka dan terjadi pengeroposan tulang yang lebih cepat. Nah, jadi Anda memang membutuhkan kalsium sejak dini ya, dan bahkan kalau bisa ya nggak usah putus dari sekarang ya sudah konsumsi, dari remaja konsumsi terus ya jangan pernah putus. Dan juga siapa? Orang tua ya. Kalau orang tua sudah kita tahu ya, kita sering dengar kalau orang tua tuh hati-hati jatuh. Ya, apalagi di kamar mandi dan sebagainya. Kita sering dengar nasihat-nasihat seperti itu. Kenapa? Karena tulang mereka sudah kerapatan tulang dan massa tulangnya itu sudah tidak baik. Ya, makanya ada penyakit keropos tulang buat orang-orang yang sudah berusia, Bapak Ibu, osteoporosis ya. Nah, jadi mereka sudah punya struktur tulang yang lebih lemah, jadi rentan kalau mereka jatuh itu akan ya terjadi pergeseran tulang ataupun patah tulang ya, dan itu pemulihannya akan jauh lebih lama sekali. Kenapa? Karena kerapatan dan massa tulangnya itu sudah tidak baik, tidak seperti waktu mereka muda ya. Jadi sangat-sangat harus dijaga kalau orang tua itu jangan sampai jatuh. Itu alasannya Bapak Ibu ya. Nah, yang keempat, orang yang diet tidak teratur. Nah, diet di sini adalah bukan yang ngurangin makan, bukan ya. Orang yang diet itu artinya apa? Yang mempunyai pola makan. Diet itu adalah pola makan, ya. Pola makannya nggak teratur, Bapak dan Ibu. Jadi kadang makannya sedikit, dia lagi nggak sempat, dia nggak makan. Sekalinya lagi ada waktu, makan sebanyak-banyaknya. Jadi makan yang tidak seimbang. Ya, pola makan yang tidak teratur. Kadang dia makannya bisa jamnya pagi, kadang dia bisa makan jamnya siang, kadang dia bisa baru makan sore, ya. Atau dirapel semua sekaligus makan malam karena mau pergi makan buffet gitu ya, biar nggak rugi. Jadi sekaligus makan pagi, makan siang, makan malam satu waktu bersamaan. Sekali makan langsung menggunung. Nah, itu juga tidak baik Bapak dan Ibu ya. Nah, ini juga membutuhkan asupan kalsium buat mereka yang punya pola makannya tidak baik. Nah, lalu orang yang peduli dan kesehatan tulang. Nah, ini buat saya ya. Bapak dan Ibu, saya sangat peduli dan kesehatan tulang sejak dini. Jadi saya nggak mau tunggu problem saya muncul baru saya cari. Nah, orang di Indonesia kan kayak begitu Bapak dan Ibu ya. Kalau belum ada masalah, nggak peduli. Ya, tapi alangkah baiknya Bapak dan Ibu sebelum masalah itu datang, kita sudah menjaga. Ya, karena kita tahu menjaga itu jauh lebih murah daripada mengobati. Ya, semua orang bisa ngomong mulutnya seperti itu. Tapi kenyataannya mereka senangnya ngobatin daripada menjaga. Ya, Bapak dan Ibu, kembali lagi pilihan Anda. Ya, saya nggak mau paksa.
hidup masing-masing ya, yang sakit juga ada sendiri, bukan saya ya. Saya sih jaga kesehatan saya tidak tahu dengan Anda ya, tapi kalau Anda peduli dengan kesehatan tulang Anda dari sekarang, yuk silakan Anda konsumsi produk Triactive Calcium mulai dari sekarang ya. Lebih cepat, lebih baik Bapak dan Ibu ya. Nah, lalu yang keenam, pasien yang sedang memulihkan keadaan tulang akibat patah, rapuh, dan lain-lain. Jadi ini kondisi yang sudah sakit ya. Jadi ini juga bisa digunakan Triactive Calcium tersebut untuk orang yang sudah dalam kondisi urgent ya, membutuhkan itu. Nah, jadi Bapak dan Ibu, ini penting untuk Triactive Calcium dikonsumsi buat semua orang. Jadi sangat aman sekali dari ibu yang hamil sampai kepada manula. Jadi semua orang. Marketnya besar sekali Bapak dan Ibu. Di Indonesia 275 juta orang, semuanya, bahkan yang belum lahir juga butuh kalsium. Jadi marketnya besar nggak Bapak dan Ibu? Kalsium itu market yang besar sekali. Ya, saya pernah ngobrol sama spesialis tulang yang di dokter itu, dia bilang market orang problem tulang, bone problems, dia bilang di Asia itu besar sekali. Saya langsung guyon ya, bercanda sama dokter. Saya bilang, wah, berarti omsetnya dokter enak dong ya. Banyak orang yang punya masalah tulang. Dia cuma angkat tangan dengan mukanya senyum aja. Dia bilang, ya seperti itulah kurang lebih kondisinya. Ya, jadi Bapak dan Ibu, karena kita tidak pernah terbiasa dalam pola makan kita, tidak menjaga apa yang kita makan ya. Kita tidak terbiasa minum produk-produk susu ya dari kecil, kita hanya minum susu saat kita balita, lewat itu kita nggak minum lagi. Nah, itu yang membuat kita akhirnya kekurangan asupan kalsium. Nah, saya akan membagikan tips terakhir 5 nutrisi penting untuk ibu hamil. Karena saya paling sering ditanya setiap saya cerita tentang produk, mereka pasti tanya, ibu hamil boleh nggak minum? Ya, atau ibu menyusui boleh nggak minum? Ya, ini produk Triactive Calcium sangat aman ya, dan wajib justru untuk Anda konsumsi, khususnya ibu hamil dan menyusui. Nah, 5 nutrisi penting yang seorang ibu yang hamil ini perlu dapatkan. Ya, yang pertama adalah kalsium, Bapak dan Ibu. Ya, nih ibu-ibu hamil, Anda catat ya, kalsium Anda butuh 1.300 sampai 1.700 mg setiap hari. Silakan berapa butir yang Anda butuhkan, Anda bisa ngitung sendiri, pakai kalkulator aja ya. Dan masih ada tambahan makanan-makanan yang lain seperti yogurt, keju, susu, sayuran hijau, atau suplemen tambahan ya seperti Triactive Calcium. Kalau buat saya lebih senang suplemen Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena kalau mau ngitung-ngitung contoh makanan yang kita makan itu ada mengandung berapa miligram kalsium yang di dalamnya, itu akan sangat memusingkan dan tidak mungkin kita bisa hitung sampai detail Bapak Ibu ya. Lebih baik saya gunakan suplemen yang udah jelas berapa miligram untuk tambahannya ya. Nah, yang kedua adalah fosfor. Membutuhkan kurang lebih 700 mg fosfor per hari. Ya, makanan apa yang mengandung fosfor? Almond, kacang tanah, telur, susu, daging merah, dan seafood. Masalahnya seafood, hati-hati pilih yang tidak terkontaminasi dengan logam berat. Ya, kalau kebanyakan seafood yang dari Laut Jawa, kebanyakan sudah terkontaminasi. Ya, nah jadi saya tidak terlalu rekomen kalau Anda makan seafood yang terlalu banyak untuk ibu hamil ya, karena biasanya ada korelasinya dengan yang masalah autisme atau ADHD ya. Jadi kalau Anda melihat banyak penyakit autis saat-saat ini karena kenapa? Kelebihan logam berat. Ya, itu kemasukan dari mana Bapak dan Ibu? Bisa kemasukan dari makanan-makanan mereka yang berupa seafood-seafood tadi ya, ataupun juga dari mana? Dari air. Karena masih banyak orang yang kalau di daerah ya, kalau di Jakarta saya rasa mungkin kota besar sudah kurang. Mereka masih minum air yang dari tanah. Ya, air tanah mereka masak begitu ya, air dari sumur ya. Nah, itu kadang-kadang di dalam tanah itu mereka mengandung logam berat. Nah, airnya sudah terkontaminasi dengan logam berat. Ya, jadi ini juga bisa mengkontribusi ya. Kenapa pada saat mereka melahirkan anak ada penyakit autis ya ataupun ADHD itu ya. Jadi saya tidak terlalu merekomend seafood kecuali Anda bisa memastikan memang seafoodnya itu aman ya. Nah, selanjutnya adalah nutrisi apa? Vitamin D. Ya, sekali lagi kita membutuhkan vitamin D untuk ibu hamil sebanyak 600 IU ya atau 500 mikrogram setiap hari. Nah, ini juga bisa didapat dari mana? Susu, kuning telur, dan suplemen yang paling gampang ya. Nah, yang keempat adalah protein. Nah, protein ini 3 bulan pertama kehamilan setidaknya membutuhkan 76 gram
protein setiap hari, lalu akan bertambah di trimester kedua 96 gram, dan di trimester ketiga yang terakhir adalah 116 gram. Seiring dengan pertumbuhan janin Anda ya, bayinya di dalam perut makin besar, Anda membutuhkan asupan protein lebih besar. Nah, sekali lagi banyak orang mencari asupan protein melalui seafood. Nah, ini dia ya. Jadi seafoodnya harus hati-hati, Anda benar-benar bisa selektif ya, memastikan seafoodnya itu yang aman, tidak terkontaminasi dengan logam berat. Nah, Anda bisa dapatkan protein dari mana? Daging-dagingan ya, seperti kita sudah tahu itu mengandung protein. Lalu produk olahan susu ya, seperti produk olahan susu keju, yogurt, itu semua produk olahan susu, dan juga susunya sendiri ya. Lalu telur ya, putih telur itu sangat bagus mengandung protein, dan juga produk olahan kedelai seperti apa? Tahu tempe ya, walaupun sekarang harga kedelai naik, tahu tempe naik ya, tetapi itu adalah sumber protein yang cukup baik untuk makanan kita. Jadi jangan kita ketawa ya kalau orang makannya cuma pakai tahu tempe. Sebenarnya dia sehat sekali loh, karena mengandung protein ya. Cuman ya cara pengolahan tahu tempenya bersih atau tidak itu yang perlu kita cermati Bapak dan Ibu ya. Nah, jadi protein ini sangat dibutuhkan oleh ini. Nah, buat saya nggak mau pusing. Dari mana saya bisa dapat protein? Kalau seafood saya harus tidak bisa makan. Nah, waktu istri saya dulu hamil, ini saya cerita kesaksian istri saya waktu hamil. Istri saya tidak bisa sama sekali mencium aroma ikan. Ya, jadi asal tercium ikan tuh dia langsung mual dan kayak mau muntah gitu. Jadi kalau dia nggak bisa makan ikan. Ya, beruntung sekali saya sudah mengenal yang namanya spirulina, Bapak Ibu ya. Jadi spirulina itu sangat bagus sekali untuk menggantikan kebutuhan protein yang sangat dibutuhkan oleh ibu hamil tersebut. Jadi saya sangat merekomendasi selain Tri-Active Calcium untuk mendapatkan protein, karena kita tahu 50% ya di dalam tulang itu adalah protein. Nah, kita butuh dari mana? Itu yang kita bisa ambil dari spirulina ya. Dia mengandung protein yang sangat tinggi sekali di dalam ganggangnya itu ya, spirulina itu. Nah, jadi Anda bisa mensiasati dengan mengkombinasi spirulina dengan Tri-Active Calcium khusus untuk ibu hamil. Yang tidak hamil pun juga anak-anak di usia pertumbuhan minum Tri-Active Calcium dan spirulina. Jangan berhenti, itu dua ya Bapak dan Ibu. Jadi dari Anda hamil sampai anaknya sudah lahir, kasih terus sampai dia dewasa. Ibunya menyusui juga minum terus karena itu mengandung protein dan yang lain-lain itu sangat tinggi sekali ya. Nah, yang terakhir nutrisi kelima adalah vitamin C. Nah, vitamin C itu kita membutuhkan, sebenarnya kita tidak membutuhkan vitamin C banyak Bapak dan Ibu ya. 85 mg vitamin C setiap hari itu sudah tubuh kita membutuhkan asupan sebegitu saja ya. Tapi karena adanya radikal bebas dan sebagainya sehingga kita membutuhkan mungkin lebih daripada 85 mg. Apalagi kalau Anda sakit ya, flu, batuk pilek, Anda membutuhkan asupan vitamin C lebih banyak. Nah, dari mana makanan-makanan yang mengandung vitamin C? Kita tahu brokoli, jeruk, tomat, stroberi. Masalahnya siapa yang mau beli stroberi terus ya? Harga stroberi berapa di Indonesia mahal karena negara kita tidak tumbuh stroberi ya. Dan yang lain-lain mungkin ada pestisida dan sebagainya. Jadi paling gampang apa buat saya? Ya sudah, vitamin C yang berbentuk suplemen. Di Atomi juga ada vitamin C. Berarti vitamin C Atomi aman nggak? Ya aman untuk ibu hamil ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, ini adalah 5 nutrisi penting untuk Anda seorang ibu yang lagi hamil, untuk janin Anda baik, dan juga untuk Anda ya menjaga kondisi ibu yang lagi hamil itu juga baik. Supaya jangan sampai Anda juga kekurangan kalsium karena Anda memberikan kalsium Anda kepada bayi Anda. Ya, sehingga Anda akan defisit. Nah, kalau Anda tidak memberikan asupan kalsium yang lebih ya, lihat di situ. 1.300 sampai 1.700 mg. Kenapa Anda lebih membutuhkan kalsium? Karena Anda membagikan kepada bayi Anda yang makan 2 orang. Bukan satu lagi ya. Jadi ini pentingnya untuk Anda menjaga nutrisi-nutrisi penting saat Anda hamil. Ya. Nah, jadi ini saja saya rasa yang saya mau bagikan. Slide saya sudah habis kayaknya ya. Saya akan mungkin buka tanya jawab buat Anda ya. Terima kasih semuanya. Silakan apabila ada yang mau bertanya, saya akan buka mikrofonnya. Dibuka, Pak. Udah ya? Oke, silakan Bapak dan Ibu apabila ada yang mau bertanya. Kita masih ada waktu ya setengah jam lah sebelum yang mau berbuka puasa.